Shalom saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang indah ini, mari kita bersyukur atas setiap karunia Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita buka hati dan pikiran kita agar dapat menerima setiap pesan yang ingin Tuhan sampaikan pada kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kuasa, terima kasih Tuhan atas setiap anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami agar dapat menerima dan menerapkannya di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan tentang dunia yang kita tinggali, yaitu alam semesta ciptaan Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 dengan judul yang saya ambil, jangan rusak apa yang Tuhan sudah buat. Saudara-saudari, di dalam Kejadian pasal 1 ini kita dapat membaca bersama-sama bahwa Tuhan menciptakan matahari, bumi, langit, laut, bulan, bintang, hewan, dan tumbuhan. Semua itu Tuhan ciptakan dengan sangat rapi, dengan teratur, dan dengan sempurna. Nah, saudara-saudari pernah nggak sih jalan-jalan ke suatu tempat seperti pantai, gunung, ataupun tempat-tempat lain yang indah dan melihat pemandangan yang di dalam hati kita itu saudara-saudari cuma bisa bilang, ini keren. Nah, itu semua bukan hasil sulap ya saudara-saudari. Itu semua adalah karya seni Tuhan. Di Kejadian 1 pasal 1 ini, Tuhan menciptakan semuanya dari nol. Yang dulunya bumi ini kosong, gelap gulita, dan gak ada apa-apanya. Tiba-tiba muncul nih saudara-saudari. Muncul matahari, muncul langit, bumi, muncul hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga manusia. Keren kan teman-teman? Dan yang paling hebatnya lagi nih teman-teman, setelah Tuhan selesai menciptakan semuanya, Tuhan bilang, sungguh amat baik. Itu artinya saudara-saudari, semua itu bukan asal-asalan. Tuhan gak asal buat, Tuhan buat semuanya dengan penuh cinta dan tujuan. Tapi lihat saudara-saudari, dunia kita saat ini, tempat tinggal kita, sungai-sungai penuh dengan sampah, hutan habis ditebang, habis dibakar, dan cuaca saat ini saudara-saudari udah kayak mood anak galau, gak jelas. Dan yang paling sedihnya lagi saudara-saudari, yang merusak itu justru manusia. Iya, kita manusia yang diberikan Tuhan kepercayaan untuk menjaga dan memelihara semua ciptaannya. Kenapa sih saya bilang manusia itu diberikan Tuhan kepercayaan untuk menjaga semua ciptaannya? Bisa kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 15, begini firman Tuhan. Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Nah, Tuhan Allah menempatkan kita di Taman Eden untuk memelihara dan mengusahakannya. Tuhan kasih kita tanggung jawab, bukan kuasa untuk merusak. Tuhan gak bilang sama kita, ini bumi silahkan kamu acak-acak, ini bumi silahkan kamu rusak. Tapi Tuhan kasih kita amanat, Tuhan kasih kita tanggung jawab untuk memelihara dan mengusahakan ciptaannya. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya saudara-saudari, sebagian dari kita menjadi perusak. Kita terlalu sibuk mengkirim diri kita sendiri. Yang penting aku untung, yang penting aku nyaman. Jadi kita malah buang sampah sembarangan, kita nyalain AC semalaman, kita beli barang-barang secara berlebihan tanpa berpikir dampaknya bagi bumi. Padahal saudara-saudari, bumi ini bukan warisan dari orang tua kita.
bumi ini bukan tempat sampah ya saudara-saudari, melainkan bumi ini adalah karya seni Tuhan. Dan kalau kita benar-benar sayang sama Tuhan, saudara-saudari, kita nggak bakalan tega ngerusak apapun ciptaan Tuhan, dan sekecil apapun itu. Tapi tenang ya saudara-saudari, Tuhan masih kasih kita waktu untuk merubah cara hidup kita. Mari kita mulai merubah cara hidup kita. Jangan langsung dengan hal-hal yang besar. Mulai dari hal-hal yang kecil saudara-saudari, seperti buang sampah pada tempatnya, bawa tumbler dari rumah. Mungkin itu adalah hal yang kecil bagi kita, tapi dampaknya besar bagi bumi. Dan yang paling penting saudara-saudari, menjaga alam itu adalah sebagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau bantu kami Tuhan, pribadi demi pribadi Tuhan, untuk menerapkan pesan yang Kau sampaikan saat ini di dalam hidup kami Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.